Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Yosef dari Sekolah Tinggi Teologi Karisma, Bandung, akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hati yang Sempurna. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 17 ayat 1, saya bacakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, tidak bercela di sini dikatakan perfect. Jadi perintah Tuhan kepada Abraham adalah supaya memiliki kehidupan yang perfect atau kehidupan yang sempurna. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang sempurna? Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, kalau kita berbicara masalah kehidupan yang sempurna, maka berkaitan dengan hati yang sempurna. Bagaimana hati yang sempurna itu? Hati yang sempurna yang pertama adalah dapat diselidiki. Mazmur 139 ayat 23-24 mengatakan, selidiki aku ya Allah. Menyelidiki di sini berarti menembus amat dalam. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak bisa berdalih-dalih. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, apa bedanya Daud dan Saul? Kalau kita membaca cerita tentang Daud, maka Daud melakukan dosa dalam pandangan manusia tentunya lebih berat daripada Saul. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia pertama-tama mengingini istri orang lain, yaitu istri Uria. Nah, untuk mendapatkan tujuannya ini, maka Daud membunuh Uria untuk mendapatkan istrinya. Betapa dosa yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud, dosa pembunuhan. Tetapi ketika Nabi Nathan menegur Daud, maka Daud sungguh-sungguh menyadari dosanya dan bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Berbeda dengan Saul. Raja Saul juga melakukan dosa. Apa yang dilakukan oleh Saul? Pertama, dia tidak mau menunggu Samuel untuk melaksanakan korban bakaran. Yang harus melaksanakan korban bakaran di situ adalah Samuel. Tetapi ketika Samuel dinanti-nanti tidak datang, maka Saul berinisiatif untuk melakukan korban bakaran sendiri. Dosa kedua yang dilakukan oleh Saul adalah tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Dikatakan oleh Nabi Samuel bahwa seluruh bangsa Amalek saat itu harus ditumpas, termasuk binatang, semuanya harus ditumpas. Tetapi Saul tidak menumpas binatang atau ternak yang dimiliki oleh orang Amalek. Dia berdalih bahwa binatang-binatang itu adalah untuk korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan di Gilgal. Apa yang terjadi? Maka Tuhan menolak Saul menjadi raja atas umat Israel. Kalau kita lihat secara manusia, dosa yang dilakukan oleh Daud dan dosa yang dilakukan oleh Saul jauh lebih berat apa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi kenapa Tuhan menolak Saul? Karena Saul selalu berdalih-dalih. Dia tidak mau memiliki hati yang terbuka. Dia tidak mengizinkan hatinya untuk diselidiki. Dia tidak dengan tulus mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Jadi hati yang sempurna adalah hati yang dapat diselidiki. Hati yang terbuka untuk teguran firman Tuhan. Itulah definisi hati yang sempurna, definisi yang pertama. Kemudian, definisi kedua, hati yang sempurna adalah hati yang percaya. Nahum 1 ayat 7, saya akan bacakan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini, The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada masa kesukaran. Dia mempedulikan mereka yang percaya kepada Dia. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, percaya atau trust dalam bahasa Inggris adalah tindakan percaya. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan act of belief. Apa yang membedakan antara trust dan belief? Kalau trust itu mempercayakan, sementara belief itu percaya.
Sama seperti seorang anak kecil yang naik ke pohon, kemudian dia tidak bisa turun, kemudian papahnya datang untuk menolong dia. Papahnya mengatakan kepada anak itu, "Ayo nak, lompat ke tangan papa." Lalu anak itu melompat. Nah, itulah tindakan mempercayakan diri. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan iman dan kekhawatiran? Maksud saya, apa yang menjadi persamaan antara iman dan kekhawatiran? Iman dan kekhawatiran itu memiliki persamaan, mereka percaya kepada hal yang belum terjadi. Iman itu percaya kepada hal yang belum terjadi, tetapi secara positif. Dasarnya adalah firman Tuhan. Sementara khawatir itu berdasarkan kepada pemikiran sendiri, atau apa yang dikatakan oleh dunia, atau oleh keadaan. Nah, hati yang sempurna adalah hati yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada firman Tuhan berarti hidup dengan iman. Karena dasar dari iman adalah percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu, ciri hati yang sempurna yang berikutnya adalah hati yang hancur. Hati yang hancur artinya berbagi duka cita dengan Tuhan. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, hati yang hancur itu bisa kita lihat contohnya adalah Nehemia ketika melihat tembok Yerusalem, maka dia menangis, berdoa, berpuasa. Kemudian kita lihat contoh yang lain, Daniel. Ketika Daniel berdoa untuk keadaan orang Israel, maka dia memutuskan untuk berpuasa. Inilah hati yang hancur. Hati yang hancur berarti berbagi duka cita dengan Tuhan. Hati yang hancur itu bukan berarti duka cita karena kesalahan sendiri, duka cita karena keadaan, duka cita karena kita mengalami masalah, bukan. Tetapi hati yang hancur adalah berbagi beban bersama dengan Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan, mantan pimpinan Every Home for Christ, Dick Eastman. Setiap pagi ketika dia bangun, dia akan berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia akan memeluk globe yang tersedia di kamarnya. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, selamatkan dunia ini." Nah, hati yang seperti inilah yang Tuhan mau. Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Jadi, hati yang sempurna di hadapan Tuhan itu pertama adalah hati yang dapat diselidiki. Yang kedua, hati yang percaya. Yang ketiga adalah hati yang hancur. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.